Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan 13 kita akan bahas tentang analisis data. Nah, untuk analisis data sendiri, jadi data ini adalah fakta yang mengandung sejumlah informasi, kumpulan fakta, empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan ataupun rumusan masalah dari peneliti. Nah, setelah data hasil penelitian dikumpul oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah kita analisis. Nah, untuk mengumpulkan data sendiri kan sudah kita bahas minggu lalu atau sebelumnya. Ada yang pakai kuesioner, ada yang pakai pedoman wawancara, ada yang observasi, ada yang pakai dokumentasi. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengumpulan data yang dari hasil itu kita akan analisis. Nah, analisis data dilakukan untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh. Jadi, mungkin ada yang hasil kita kayaklah contoh instrumen ataupun pedoman. Ada beberapa mungkin hasil yang perlu dijelaskan atau diinterpretasikan. Nah, untuk jenis data sendiri berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi dua. Ada yang data primer, ada sekunder. Kalau primer sendiri itu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari sumber datanya. Jadi contoh wawancara, saat peneliti turun langsung mewawancarai informannya, dia menggunakan data primer atau jenis data primer. Nah, saat seseorang mengumpulkan data dari berbagai sumber yang telah ada, tapi peneliti ini tangan kedua atau kayak tidak langsung, jadi contohnya ini meneliti sejarah tentang berdirinya Pexos ya Pak, lihat laporan atau lihat koran-koran, nah itu kan tidak langsung ke orangnya, lihat dari hasil orang, jadi itu merupakan data sekunder. Jadi data sekunder ini lebih ke data pendukung lah, kayak foto, karena tidak lihat langsung ya. Nah, saat kita bagi instrumen atau mungkin kita wawancara langsung dan langsung kasih ke orang yang akan kita jadikan subjek penelitian, berarti itu menggunakan data primer. Nah, sedangkan data-data yang tidak secara langsung itu berarti dia sekunder. Untuk klasifikasi sumber data sendiri ini ada person, ada place, sama paper. Person sendiri itu sumber datanya orang. Nah, untuk orang sendiri bisa didapat dari pembagian angket atau bahkan interview atau wawancara. Untuk sumber data tempat sendiri bisa dilihat dengan observasi lokasi, melihat langsung, mengamati. Kemudian untuk yang paper atau laporan itu bisa lihat di koran kah, atau dokumentasi jurnal kah, atau mungkin bisa dengan foto-foto. Nah, untuk analisis data sendiri di sini kita akan bahas dua, kualitatifnya dan kuantitatif. Untuk analisis pertama kita akan bahas tentang analisis data yang kualitatif. Untuk analisis data kualitatif sendiri, ada yang dibilang reduksi data, kemudian kita sajikan datanya, kemudian kita verifikasi, dan kita pengujian keabsahan data. Ini akan kita bahas satu-satu. Untuk reduksi data sendiri adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan di lapangan. Jadi mereduksi data berarti membuat rangkuman. Dia berupa rangkuman yang merupakan hal-hal pokok dan penting sesuai dengan tema, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Jadi kalau dilihat di bawahnya itu bahwa ada kayak perumpamaan. Mungkin kita di lapangan kita wawancara seseorang. Nah, ada beberapa karakteristik informan yang kita bisa wawancarai. Jadi ada yang saat kita tanya dia langsung sesuai dengan yang kita tanyakan. Contoh kita tanya hari ini ngapain saja. Mungkin ada yang jawab saya hari ini langsung ya, saya hari ini belajar, kemudian saya bermain, kemudian saya istirahat. Nah, itu berarti dia sesuai dengan pertanyaan.
Tapi bisa jadi kita ketemu orang yang saat kita tanya, hari ini ngapain, dia berbelit-belit. Saya kemarin pergi ke sini, kemudian kenapa saya jengkel sama itu orang? Pokoknya dia jawabannya berbelit-belit, nanti di pertengahan baru dia masuk jawaban yang kita perlukan. Baru dia cerita, oh kalau hari ini saya ini, begitu. Nah, kadang juga ada orang yang kita tanya, lain dia jawab. Jadi kita perlu menanyakan 2 kali lagi agar dia paham apa yang kita tanyakan. Nah, pasti saat kita bertanya, kita akan catat apa yang dia jawab. Sebenarnya, hal yang penting dalam kualitatif itu adalah merekam saat kita wawancara. Kenapa? Karena kayak gitu tadi, mengantisipasi kita punya informan atau orang yang kita wawancarai berbelit-belit menjawabnya. Nah, pasti di catatan kita kemana-mana. Ada kemudian ke A, ke B, ke Z, ke J. Padahal yang ditanyakan seumpama I. I-nya belum ketemu. Ada mungkin yang langsung ke I, ada mungkin yang ke D dulu, baru ke E, baru ke I, begitu. Nah, saat kita sudah mendengarkan rekaman, kalau kita sudah merekam, itu akan lebih enak. Karena kita mendengarkan, kemudian kita lihat lagi apa pertanyaan yang kita mau, jawaban yang kita rasa cocok adalah pertanyaan yang ini, atau jawaban yang ini. Nah, mungkin kita sempat tulis jawaban yang cocok itu, jadi tinggal kita cari di catatan, oh jawaban yang ini. Tinggal kita pindahkan, atau bahkan kita tinggal mengetik apa yang sudah terekam di rekaman kita. Nah, ini contohnya, itu ada catatan lapangan, dia tidak jelas di situ kita tulis apa, kemudian kita pilih-pilih yang sesuai dengan pertanyaan kita fokuskan yang penting-penting saja, yang tidak penting, yang kemana-mana jawabannya kita hilangkan, kita hapus. Begitu, itu namanya mereduksi, kita pilih-pilih yang sesuai lah, yang perlu kita masukkan dalam pembahasan atau analisis. Kemudian setelah kita reduksi, kita sajikan data kita. Nah, penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi itu terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Nah, penyajian data ini dilakukan dalam bentuk baik uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, foto, ataupun yang lainnya. Nah, ini contoh sebelah kanan ada hasil penelitian dari orang. Dia ini meneliti tentang modal sosial. Nah, di sini bisa dilihat hasil wawancaranya. Dia menanyakan tentang sekretariat dari KWT Mandiri. Nah, jawaban dari N ini atau informannya, ya sudah dihibahkan untuk kegiatan kelompok, tapi seandainya kelompok bubar ya kembali ke saya lagi. Jadi ini adalah pertanyaan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Bisa jadi untuk mendapat pertanyaan ini ada banyak sekali pembahasan atau kemana-mana orang yang kita tanya. Nah, itulah tadi gunanya mereduksi. Jadi kita pilih yang mana yang sesuai, yang perlu kita masukkan atau perlu kita sajikan di laporan. Nah, kita lihat di sini. Jawaban dari informan ini merupakan bentuk sajian data. Di bawahnya itu bentuk analisis. Sedangkan bangunan yang sekarang adalah bantuan dari dinas. Jadi setelah ada hasil wawancara atau pernyataan dari informan kita, akan ada pendapat kita di bawahnya atau hasil observasi kita. Nah, di sini bisa dilihat dan juga dipertegas dengan adanya foto. Ini adalah bentuk penyajian data dari kualitatif setelah direduksi. Kemudian ada namanya verifikasi data. Nah, langkah berikutnya adalah proses data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Nah, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Jadi perlu diketahui kalau kualitatif itu dia jawabannya itu akan terus berkembang sampai betul-betul kita selesai meneliti, kita betul-betul di tahap akhir atau tidak lagi turun ke lapangan atau sudah data kita yang kita dapatkan itu sudah jenuh. Yang kita tanyakan ke orang itu atau yang data kita cari sudah itu terus jawabannya. Berarti itu sudah sudah selesai penelitian kualitatif itu. Jadi, kenapa dibilang kita perlu membuat kesimpulan awal atau bisa berubah? Karena
Itu tadi bisa jadi saat kita sudah meneliti, kita sudah bikin analisis data, kita sudah verifikasi, kita membuat kesimpulan, kemudian tiba-tiba kita tidak sengaja turun ke lapangan atau dapat fakta baru dan ternyata itu bisa menambahkan hasil kesimpulan kita atau bahkan mengurangi atau apa perlu dipertanyakan lagi hasil kesimpulan kita, makanya dia bersifat sementara. Nah, proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Contohlah yang tadi, yang sebelumnya. Tadi kan ada pernyataan informan, kemudian ada foto. Nah, itu salah satu bentuk verifikasi data atau bukti-bukti dari apa yang telah dinyatakan oleh si informan. Jadi saat kita sudah punya bukti, kemudian pernyataannya sesuai dengan bukti, berarti itu sudah merupakan kesimpulan yang kredibel. Nah, kemudian kita mengajukan atau pengujian keabsahan data. Nah, dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Jadi kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksikan fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya. Jadi, untuk selanjutnya ini adalah pengujian keabsahan data. Untuk pengabsahan data sendiri akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk keabsahan data sendiri ini dia bersifatnya jamak. Jadi, maksudnya jamak itu bisa jadi untuk menguji suatu penelitian kualitatif tidak hanya kayak tadi hasil dari informan, tapi ada juga foto atau bahkan ada juga hasil observasi begitu. Jadi suatu pernyataan itu bisa dibilang valid kalau ada bukti atau pendukung lain di pernyataan itu. Jadi nanti akan dibahas di minggu depan lah untuk keabsahan data. Contoh analisis kualitatif ini judulnya modal sosial kelompok wanita tani. KWT itu kelompok wanita tani mandiri dalam mengentasan kemiskinan di Lampung. Nah, ini contoh. Dia sudah jelaskan hasil observasi, dia perdalam lagi atau buktikan dengan penyataannya, kemudian dia analisis lagi di bawahnya. Jadi ini merupakan triangulasi, nantilah kita bahas bulan depan atau minggu depan, Deng. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa kualitatif itu dia untuk analisisnya harus tidak bisa satu, tidak bisa tunggal, tidak bisa hanya pernyataan, tidak analisis, tidak ada bukti apakah hasil observasi, apakah foto atau yang lainnya. Nah, ini contohnya. Untuk analisis kuantitatif sendiri, dia ada namanya pemeriksaan data, kemudian ada pengkodean data, ada pemindahan data ke komputer, ada pembersihan data, kemudian pengelolaan data dan analisis data. Nah, ini adalah sebenarnya proses lah untuk menganalisis data di kuantitatif. Ini langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data secara kuantitatif. Yang pertama, kita periksa data dulu. Ini di dalamnya ada namanya proses editing, yang merupakan langkah pertama tahap pengelolaan data. Kalau tadi di kualitatif, dia reduksi pemeriksaan data. Kalau kita namanya editing. Dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan data. Nah, di dalam proses editing ini ada tahapan-tahapannya atau yang perlu dilakukan. Yang pertama, mensortir kuesioner yang masuk apakah layak diproses atau bahkan dilepas. Misalnya untuk jawaban terlengkap, contohnya di kuesioner kita ada 30 pertanyaan, yang dijawab cuma 20 atau 10, nah itu berarti di drop atau dipinggirkan, tidak bisa ikut dalam tahap selanjutnya karena jawabannya tidak lengkap. Itu namanya mensortir kuesioner, kita pilih-pilih. Terus yang kedua, memberikan nomor kuesioner sebagai kendali untuk mempermudah dalam perhitungan instrumen. Nah, di dalam instrumen di kuantitatif itu dia pasti ada kotak sebelah kanan biasanya atau sebelah kiri. Itu adalah kotak untuk menyimpan nomor.
Jadi kita harus bikin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya. Kenapa kita harus punya nomor? Karena data-data ini kan akan dimasukkan dalam Excel. Nah, nanti kalau kamu tidak punya nomor, pasti bingung. Tadi sudah nomor berapa? Ini orang nomor berapa? Ini nomor berapa? Kenapa? Kuantitatif itu pasti lebih banyak orangnya. Jadi harus dinomorkan biar mudah. Oh, tadi saya sudah nomor 5. Oh, sekarang nomor 6 ini. Oh, datanya ini 30. Mana 30-nya dihitung begitu. Jadi, penomoran itu penting agar mempermudah kita saat kita eh, masukkan data-data di Excel dari kuesioner itu. Kemudian memeriksa kelengkapan jawaban dan kejelasan makna jawaban. Jadi kita lihat lagi, ini orang jelas tidak menjawab sesuai, tidak asal-asalan, jangan sampai dia jawab semuanya pas dilihat dari 1 sampai 30 dia jawab A semua. Itu kan berarti tidak valid lah jawabannya, pasti cuma karena malas. Nah, itu bisa di drop juga jawaban-jawaban yang begitu lengkap tidak dia. Kemudian memeriksa konsistensi antar jawaban dan relevansi. Ini tadi saya bilang juga, kalau dia jawabnya semua B atau C tanpa ada pergantian jawaban, berarti itu tidak relevan dengan eh, jawaban pertanyaannya begitu. Kemudian setelah kita periksa, yang kedua kita kode, ada pengkodean data. Nah, sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dalam penelitian biasanya berupa angka-angka yang berupa nilai dari variabel tertentu. Untuk angket atau kuesioner dengan sistem tertutup, maka kode-kode jawaban harus diberikan oleh responden yang sudah dibuatkan. Jadi, kayak yang pernah saya bahas kemarin-kemarin tentang kuesioner. Jadi, kalau jawabannya setuju 4, kurang setuju 3, eh, tidak setuju 1, kayak begitu. Itu adalah namanya pengkodean data. Atau kita mengkode kira-kira kalau jawabannya dia kayak seumpama eh, responden 1. Kita tinggal lihat pertanyaannya apa. Apakah dia percaya tentang COVID? No, dia jawab di checklist sangat setuju. Oh, dia 4 berarti skornya. Yang kedua apa? Jadi kita tinggal masukkan kode-kode data, kode-kode saja 4, 3, 2, 1. Nanti itu akan dirumuskan di ada rumusnya, nanti akan kita bahas minggu depan. Itu namanya pengkodean data. Jadi kita pindahkan data yang di instrumen itu yang sudah di checklist ke angka di Excel. Kemudian pemindahan data ke komputer. Nah, setelah data dikumpulkan dari angket atau kuesioner, kemudian sudah diberi kode, maka peneliti memasukkan data tersebut melalui software, bisa Excel, ada juga SPSS. Nah, setelah data di entry, maka perlu dilakukan adalah pembersihan data. Nanti data-data itu akan dilihat oleh aplikasi begitu, sesuai tidak ada. Pasti akan kelihatan mana yang jawaban atau ada yang tidak sesuai angkanya. Mungkin kita salah ketik, harusnya 4, kita ketik 43K begitu. Ada kelebihan angka, nanti komputer yang akan membacanya. Yang tahap selanjutnya ada namanya pembersihan data. Nah, pembersihan data ini dilakukan peneliti dengan membersihkan data dari salah ketik atau salah kode. Cara yang dilakukan pertama memproses data untuk dilihat misalnya dengan pilihan statistik. Jadi kita lihat mungkin tadi saya bilang ada salah ketik. Harusnya 4 kita ketik 43 karena terlalu cepat. Karena di sebelahnya 3, mungkin kita tulis 4, harusnya 3 lagi, tidak kita pindahkan. Jadi dia terketik 43 atau mungkin terketik angka 0 padahal kita tidak punya kode 0 kayak begitu. Kemudian melihat penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi kita lihat lagi ada tidak yang tidak sesuai. Mungkin jawabannya kita tanyakan sesuatu, contohnya, apakah anda makan setiap hari? Mungkin dia jawab tidak. Itu kan tidak logis begitu jawabannya. Jadi kita lihat penyimpangan-penyimpangan dari jawaban-jawaban orang-orang tertentu ini. Terus mencocokkan kembali data dengan data yang ada pada kuesioner. Nah, kita lihat lagi sesuai tidak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan dengan jawaban yang dia berikan. Kemudian membetulkan data entry. Kemudian kita lihat lagi di Excel yang sudah kita masukkan itu apakah ada kelebihan angka atau kekurangan atau mungkin kita salah ketik. Jadi kita lihat lagi kuesionernya, kita cek kembali.
kemudian memproses kembali dan kembali ke langkah pertama. Jadi tahap-tahap di kuantitatif ini emang agak harus teliti ya, karena banyak angka yang akan kita masukkan atau banyak angka yang perlu kita input. Jadi perlu ketelitian sehingga harus berapa kali pembersihan data ini atau berapa kali proses ini diulang-ulang agar tidak salah. Karena kalau salah, analisisnya atau penjelasannya akan tidak sesuai nantinya, pasti tidak valid. Kemudian pengolahan data dan analisis data. Nah, ini tahap terakhir. Jadi data-data dimasukkan ke komputer kemudian dianalisis. Namun demikian, sebelum data tersebut dianalisis, maka harus dibersihkan dulu dari kesalahan entry. Kemudian untuk mengecek data, apakah di entry dengan baik, maka analisis pertama yang dilakukan adalah dengan melihat tabel frekuensi dari data tersebut. Jadi kita lihat, seumpama pertanyaannya, apakah program ini efektif? Kita lihat pertanyaan yang pertama, apakah Anda mendapatkan sosialisasi dengan baik? Nah, kita lihat kalau dia jawabannya rata-rata setuju, berarti mereka telah mendapatkan sosialisasi dengan baik. Berarti jawabannya itu efektif begitu. Nah, itu untuk melihat berapa orang yang menjawab setuju dan tidak setuju itu pakai frekuensi namanya. Kita lihat, kita hitung ada berapa orang yang menjawab setuju, ada 13 atau mungkin 10. Kemudian berapa persen itu? Nah, itu namanya tabel frekuensi. Nah, setelah melihat hasil tabel frekuensi, peneliti dapat mengetahui apakah jumlah responden sudah benar dan kode-kode yang dimasukkan adalah untuk setiap variabel tidak ada yang salah. Kayak seperti itu. Kemudian untuk format analisis data di kuantitatif sendiri ada dua jenis, ada format deskriptif dan eksplanasi. Untuk format deskriptif sendiri, ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Jadi, dia hanya mendeskripsikan tabel, nanti ada contohnya di bawah. Kalau untuk eksplanasi sendiri, bermaksud menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain. Karena itu menggunakan hipotesis dan untuk menguji hipotesis tersebut menggunakan statistik inferensial. Nah, dalam mengembangkan teori, ada yang menganggap bahwa peneliti ini memiliki kredibilitas lebih baik dari deskriptif, yaitu kredibilitas dalam menguji hubungan sebab akibat dari dua atau beberapa variabel melalui statistik. Jadi, dua format ini, kalau deskriptif itu sering digunakan untuk yang satu variabel, kemudian yang eksplanasi itu digunakan dua variabel. Nah, untuk eksplanasi ini sendiri akan menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini yang disebutlah tadi dia lebih baik dari deskriptif. Kenapa? Karena rumus ini yang menentukan jawabannya valid atau tidak, kredibel atau tidak, begitu. Tapi ini agak ribet rumusnya karena pakai statistik. Jadi, mayoritas menggunakan SPSS, ada program SPSS namanya. Nah, ini contoh untuk format deskriptif, ada tabel. Jadi, ini efektivitas program HIV, aspeknya ketepatan sasaran. Untuk pertanyaannya, apakah responden mengetahui bahwa pekerjaan dia berisiko tinggi tertular HIV/AIDS? Jadi, ini respondennya adalah WTS atau wanita tunasusila. Nah, yang berjawab sangat setuju itu 12,733. Berarti setelah dilihat, ini namanya tabel frekuensi. Untuk menghitung berapa orang 12,33, berapa yang tidak setuju, ini namanya tabel frekuensi yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, jika dilihat di sini, ini ada penjelasan di bawahnya. Jadi dia menjelaskan 12 orang itu setuju, kira-kira kenapa? Nah, ini WTS yang menjawab setuju mengetahui bahwa mereka berisiko tinggi tertular HIV/AIDS karena sering diingatkan oleh pihak Yayasan Nersik untuk menggunakan kondom sebagai salah satu bentuk pencegahan penularan. Nah, sedangkan yang menjawab kurang setuju atau tidak setuju karena belum menerima program sosialisasi dan masih belum paham bahwa pekerjaan mereka itu risky atau risiko tinggi. Nah, penjelasan ini dibilang namanya analisis, sudah menganalisis tabel frekuensi yang ada di atas itu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan penjelasan yang di bawah ini? Ya, tadi harus wawancara juga sebenarnya kuantitatif atau banyak baca buku. Mengaitkan kira-kira kenapa dia banyak menjawab setuju dan kenapa ada beberapa yang tidak jawab tidak setuju. Jadi dua hal ini tetap harus dijelaskan di bawah tabel. Nah, seperti itu. Kalau kualitatif itu
seperti ini. Jadi dia agak panjang penjelasannya, dia tidak membahas kuantitatif. Ini kalau yang kuantitatif juga tetap kuantitatif, tapi dia formatnya eksplanatif. Ini dia menjelaskan tentang dua variabel. Jadi hubungan pola asuh demokrasi dengan prestasi belajar responden. Jadi dia ingin lihat bagaimana pola asuh tentang kebebasan anak menentukan sesuatu terhadap prestasi belajarnya. Nah, ini kalau pertanyaannya, responden diberikan kesempatan untuk membicarakan tentang kegiatan di sekolah kepada orang tua. Jadi, membicarakan kegiatan ke orang tua berarti dia itu pola asuh demokrasi, karena dibebaskan untuk memberitahukan ke orang tuanya apa saja yang dia mau. Ini jawaban yang banyak itu setuju. Di sini dijelaskan bla 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 bla. Nah, ini pernyataan yang banyak ini dibilang format eksplanasi. Nanti akan ada rumus untuk melihat apa namanya kredibilitas dari yang format ini. Bisa dilihat selanjutnya. Kalau yang selanjutnya ini saya tidak bisa jelaskan banyak karena dia bagian dari statistik itu sudah kalian pelajari sebelumnya mungkin di semester 3 atau 4 tentang statistik. Itu juga bisa dipakai program SPSS. Terima kasih.